Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga kalian sehat jasmani dan rohani, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel Umma Azu. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang seorang tokoh yang hebat, yang soleh, yaitu Amru ibnu Jamuh. Beliau adalah si pincang yang berprestasi dan berpartisipasi dalam perang Uhud dan mendahului para pejuang yang lain. Meskipun kakinya pincang, gerakannya lamban dan jalannya pelan, serta tidak tahu bagaimana cara menghadapi lawan, tetapi ia tetap pergi ke medan perang Uhud, mendahului orang-orang yang normal badannya. Ia menerjang barisan tentang musyrikin bagaikan onta yang beringas, sehingga para pejuang lain merasa kagum dengan keberanian, kegigihannya, memperkuat kesadaran para pejuang untuk menghadapi lawan. Semangatnya laksana ombak yang bergelombang, dan tekadnya bagaikan batu. Sejak pasukan muslimin dan musyrikin bertemu dalam perang, sesaat pun ia tidak pernah berhenti. Sepertinya ia telah mencium harumnya bau surga di bawah tebaran debu peperangan. Ia terus memanah ke kiri dan ke kanan tanpa merasa capek, seolah-olah tangannya terbuat dari baja, atau sepertinya ia memanah dengan tangan Tuhan. Itulah Amru ibnu Jamuh, salah seorang bintang perang Uhud yang berperang di atas kaki yang pincang. Meskipun demikian, tiba-tiba kelemahannya berubah menjadi kekuatan. Geraknya yang lamban secara mendadak menjadi lincah. Pada masa jahiliyah, Amru termasuk orang yang terpandang di kalangan suku Khazraj. Ia adalah salah seorang tokoh di kalangan kaumnya. Di rumahnya, ia mempunyai sebuah berhala yang selalu disembah dan dimintai berkah. Meskipun anaknya Mu'az seorang pemeluk Islam yang taat, ia memeluk Islam pada malam Aqabah dan ikut pula dalam peperangan Badar. Tetapi Amru ibnu Jamuh masih tetap menyembah manat berhalanya. Pikirannya masih tertutup untuk menerima dakwah Islam yang benar. Setelah para pemuda Bani Salamah gagal menyampaikan dakwah Islam kepada pemimpin mereka yang satu ini, akhirnya mereka sepakat untuk memberi pelajaran kepadanya supaya ia sadar bahwa berhala yang disembahnya itu tidak dapat memberikan manfaat atau bahaya kepadanya. Bahkan berhala itu tidak dapat mempertahankan dirinya jika ada bahaya yang menerpanya. Para pemuda yang dipimpin oleh Mu'az ibnu Amru itu menunggu kedatangannya tengah malam. Jika Amru telah tidur nyenyak, mereka masuk ke rumah Amru dan mengambil berhala. Kemudian mereka membuangnya ke lubang sampah milik Bani Salamah. Pada keesokan harinya, ketika Amru merasa kehilangan berhalanya, ia berkata, "Celaka, siapakah yang telah berbuat zalim kepada Tuhan kami semalam?" Ia keluar dan mencari berhalanya, sehingga ia menemukannya dalam keadaan penuh lumpur. Maka ia memandikan berhala itu dan menyikatnya. Kemudian ia berkata dengan marah, "Andaikan aku tahu siapa yang telah berbuat ini kepadamu, wahai berhala Tuhanku, niscaya aku akan menumpasnya." Kejadian itu terus-menerus berulang setiap malam, hingga Amru ibnu Jamuh sangat marah dan jengkel. Akhirnya ia
menggantungkan sebuah pedang di leher berhalanya dan berkata, "Sungguh, aku tidak tahu siapa yang berbuat jahat kepadamu. Jika kamu memiliki kekuatan, maka hadapilah mereka dengan ini." Kemudian Amru beranjak ke tempat tidur. Setelah para pemuda Bani Salamah yakin bahwa Amru telah terlelap, mereka menyeret berhala itu dan mengambil pedang dari lehernya. Kemudian berhala itu diikat menjadi satu dengan bangkai anjing, lalu melemparkan ke dalam tempat sampah Bani Salamah. Pada pagi harinya, setelah Amru bangun tidur, ia melihat tempat berhalanya. Ternyata berhala itu lenyap. Maka ia keluar mencari berhalanya. Ketika ia mendapatkan berhalanya, terikat menjadi satu dengan bangkai anjing dan tenggelam di dalam sampah. Ia memandang kepala berhala itu dengan marah dan bertanya pada berhala, "Celaka, mana pedangnya? Mengapa kamu tidak mempertahankan dirimu? Kambing saja dapat mempertahankan dirinya. Kini aku yakin bahwa kamu tidak memiliki kemampuan apa-apa." Dengan langkah yang tertatih-tatih, Amru ibnu Jamuh kembali ke rumah. Kesedihan meliputi jiwa dan pikirannya. Ia terus mendekam dalam rumahnya hingga pada suatu hari ia bertanya pada keluarganya, "Di manakah lelaki yang sering kamu bicarakan? Aku ingin bertemu dengannya dan mendengar penjelasannya." Maka keluarganya segera mendatangkan Mus'ab ibnu Umair kepadanya. Umair membacakan padanya firman Allah, "Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Yang artinya, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Setelah mendengar ayat ini, Amru segera masuk Islam. Ia berkata, "Aku beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Keislamannya disambut para pemuda Bani Salamah dengan senang hati. Demikian juga berita besar ini sangat menyenangkan hati seluruh kaum Khazraj. Tidak lama kemudian, Amru telah dapat menghafal beberapa ayat dari Al-Quran. Dan ia juga sangat tekun mempelajari syariat Islam. Di balik ketenangan kota Madinah, kaum musyrikin Makkah sedang mempersiapkan perang sebagai balasan atas kekalahan mereka pada waktu perang Badar. Kaum Quraisy telah mengumpulkan 3.000 tentara. Mereka dilengkapi dengan senjata, kendang, rebana, dan syair yang membangkitkan semangat menuntut balas. Mereka berpusat di Gunung Uhud. Ketika di Madinah ada seruan jihad, kaum muslimin keluar dengan harapan mereka akan mati syahid atau mendapatkan kemenangan. Begitu pula Amru ibnu Jamuh, ia ingin mendapat kesempatan untuk ikut berjihad. Maka ia mengutarakan keinginannya itu pada anak-anaknya. Tetapi tak satu pun dari mereka menyetujuinya. Mereka berkata kepadanya, "Allah telah mengecualikan dirimu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu
tidak ikut dalam perang. Sebagaimana firman Allah yang artinya, tidak ada dosa atas orang yang pincang apabila tidak ikut berperang. Akan tetapi, semangat dan tekadnya untuk ikut berperang telah mengalahkan segalanya. Maka ia datang kepada Rasulullah di masjid dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, anak-anakku ingin menghalangi diriku ikut berperang bersamamu. Demi Allah, aku ingin melangkahkan kakiku yang pincang ini dalam surga." Kata Rasulullah, "Adapun mengenai dirimu, Allah telah mengecualikan kamu, maka kamu tidak wajib berperang." Kemudian beliau berkata kepada anak-anak Amru, "Kamu tidak boleh melarangnya. Barangkali Allah akan memberinya anugerah mati syahid, maka biarkanlah ia." Kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan izin baginya untuk ikut berperang. Oleh karenanya, aku menyeru, "Wahai saudaraku, marilah kita menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa." Ya Allah, janganlah Engkau kembalikan aku kepada keluargaku dengan tangan hampa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membariskan pasukan perangnya, Amru ibnu Jamuh berada di baris pertama. Ia selalu berkata, "Demi Allah, aku rindu ke surga." Kemudian ia terjun ke medan peperangan. Ternyata Amru berperang dengan gesit meskipun sebelah kakinya pincang. Karena semangatnya, ia lupa bahwa hanya bergerak dengan satu kaki, sedangkan kakinya yang satu tidak dapat membantunya bergerak cepat. Sepertinya ia mendapat suatu mukjizat. Di medan perang ia bergerak lebih lincah daripada mereka yang bergerak di atas kedua kaki yang normal. Ketika para pemanah muslimin melanggar petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tiba-tiba tentara musyrikin berbalik menyerang, Amru dan anak-anaknya yang bernama Khalid menghadapi serangan mereka dengan gigihnya, hingga tentara musyrikin mengeroyok mereka dan membunuh mereka bersama para syuhada. Setiap peperangan selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengebumikan seluruh jenazah para syuhada. Beliau berkata pada para sahabat, "Kuburlah jenazah Amru ibnu Jamuh dan iparnya Abdullah ibnu Amru dalam satu lubang, karena keduanya selalu berjuang berada dalam satu barisan." Setelah 46 tahun, terjadilah banjir yang sangat besar yang merusak sebagian makam syuhada perang Uhud. Maka makam Amru dan iparnya digali untuk dipindah ke tempat lain. Ternyata jasad kedua syahid ini masih utuh, belum berubah, seolah-olah mereka baru meninggal kemarin. Bahkan jasad keduanya menyebarkan bau minyak wisik. Sampai di sini dulu kisah hari ini. Terima kasih kepada sahabatku semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.